Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang indahnya berpuisi, atau kita akan membahas mengenai materi tentang puisi. Nah, di sini adakah yang suka berpuisi? Pastinya ada ya, dari di antara kalian yang senang atau gemar berpuisi. Mari kita kupas apa saja yang ada dalam materi puisi. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian dari puisi. Puisi itu apa sih? Nah, puisi yaitu teks yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Nah, itu merupakan pengertian dari puisi. Selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi yaitu diantaranya ada majas dan irama. Majas itu apa? Majas adalah bahasa kias yang digunakan untuk menimbulkan kesan tertentu. Dan irama adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Nah, di sini majas biasanya dalam puisi itu ada beberapa macam majas. Di antaranya ada majas perbandingan, majas personifikasi, majas simile, dan masih banyak lagi majas-majas yang digunakan dalam puisi agar puisi tersebut menimbulkan kesan indah. Kemudian irama itu kan alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Jadi misalnya untuk akhiran setiap kata itu diakhiri dengan kata a. Nah, untuk setiap barisnya juga akan diikuti dengan kata yang berakhiran a. Nah, itu disebut irama agar alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Kemudian unsur puisi yang kedua yaitu ada kata konotasi. Kata konotasi di sini yaitu kata yang tidak bermakna sebenarnya, jadi mengandung kata-kata kias. Nah, di sini ada majas yang biasanya digunakan dalam puisi. Yang pertama ada majas personifikasi dan majas paralelisme. Namun sebenarnya tidak hanya majas personifikasi dan paralelisme saja yang digunakan dalam puisi. Masih banyak majas-majas yang sering digunakan dalam puisi. Contohnya ada majas metafora, ada majas simile, sinekdok, dan yang sebagainya. Nah, di sini akan Ibu contohkan majas personifikasi dan majas paralelisme. Apa sih majas personifikasi ini? Nah, majas personifikasi adalah majas yang membandingkan benda tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Contohnya nih, ada sebuah kutipan puisi ya. Bila bulan menegur salam. Nah, kata bila bulan menegur salam itu kan biasanya yang menegur salam itu manusia ya, maksudnya yang menyapa itu manusia. Nah, di sini dilakukan oleh katanya bulan. Nah, di sini kan bulan ini tidak bernyawa ya, namun diibaratkan memiliki sifat seperti manusia, yaitu melakukan sapaan seperti itu. Nah, yang kedua ada majas paralelisme. Nah, majas ini adalah majas perulangan yang tersusun dalam baris yang berbeda-beda. Contohnya seperti ini. Misalnya, kalian membuat sebuah puisi berjudul Bunga. Di baris pertama, kalian menuliskan bunga. Kemudian, di baris kedua juga, kalian menuliskan bungaku tumbuh subur. Seperti itu. Nah, itu merupakan perulangan dari baris sebelumnya. Nah, itu yang dimaksud dengan majas paralelisme.
Kemudian unsur-unsur puisi yang selanjutnya yaitu kata berlambang. Nah, kata berlambang di sini bisa seperti gambar, tanda, kata yang menyatakan sesuatu, atau yang lainnya. Nah, di sini ada contohnya ada kata hujan, misalnya. Nah, kata hujan ini merupakan perlambangan bagi kebaikan atau kesuburan. Dan misalnya bunga, kata bunga ini bermakna keindahan, jadi dilambangkan gitu. Seperti hujan itu melambangkan apa, terus bunga itu melambangkan apa, atau juga misalnya warna merah misalkan melambangkan apa, keberanian misalnya, warna putih melambangkan apa, melambangkan kesucian. Nah, seperti itu. Kemudian unsur puisi yang selanjutnya yaitu pengimajinasian. Nah, pengimajinasian di sini adalah kata-kata yang menimbulkan hayalan atau imajinasi gitu. Contohnya ada imajinasi itu ada 3 ya, dibagi ke dalam 3. Ada imajinasi auditif, imajinasi visual, dan imaji taktil. Imajinasi ini terbagi ke dalam 3 jenis. Ada imajinasi auditif, imajinasi visual, dan imajinasi taktil. Nah, imajinasi auditif itu apa sih? Di sini imajinasi auditif itu nanti ketika seorang pembaca membaca puisi atau mendengar puisi, itu pembaca akan seolah-olah mendengar suara. Kemudian ada imajinasi visual, seolah pembaca melihat benda. Nah, imajinasi taktil di sini pembaca seolah-olah meraba dan menyentuh benda-benda. Kita masuk ke jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi ini ada 3. Ada puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Nah, puisi naratif ini biasanya mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Jenis puisi ini juga terbagi ke dalam 2 jenis, ada balada dan ada romansa. Kemudian ada juga jenis puisi lirik. Nah, jenis puisi ini terbagi ke dalam beberapa macam. Ada elegi, ode, dan serenada. Kemudian yang terakhir ada jenis puisi deskriptif. Nah, di sini penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan atau peristiwa, benda atau suasana yang dianggap menarik perhatian. Ada 2 jenis, ada satire dan ada kritik sosial. Nah, kita bahas lebih dalam ya. Tadi kan jenis-jenis puisi itu ada puisi naratif, ada puisi lirik, dan ada puisi deskriptif. Nah, di sini puisi naratif juga ada bagiannya lagi. Ada balada maksudnya, dan ada juga romansa. Nah, di sini balada merupakan puisi yang berisi cerita tentang orang-orang perkasa atau tokoh pujaan. Nah, contohnya ada balada orang-orang tercinta. Nah, ini sebuah judul puisi ya, balada orang-orang tercinta itu. Kemudian yang kedua ada jenis dari puisi yang itu ada romansa. Nah, jenis puisi cerita yang menggunakan bahasa romantis atau yang berisi kisah percintaan yang diselingi kisah perkelahian dan petualangan. Nah, itu dari puisi naratif jenis romansa. Kemudian puisi lirik. Nah, puisi lirik ini kan terbagi lagi ke dalam 3 macam, ada elegi, serenada, dan ode. Nah, elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Contohnya ada puisi elegi
Jakarta, karya Asrul Sani, yang mengungkapkan perasaan duka penyair di kota Jakarta. Nah, puisi elegi ini puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Nah, jadi apabila kalian nanti membaca sebuah puisi yang isinya mengungkapkan perasaan duka, nah itu masuknya ke puisi lirik jenis elegi. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada sarenada. Nah, puisi lirik jenisnya sarenada ini yaitu sajak percintaan yang bisa dinyanyikan. Nah, contohnya sarenada ini banyak. Ada sarenada hitam, sarenada biru, sarenada merah, jambu, sarenada ungu, dan sebagainya. Nah, warna-warna ini itu melukiskan apa yang ada di dalam hati seorang penyairnya atau pembuat puisinya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada ode. Puisi ini berisikan pujian terhadap seseorang atau suatu hal atau sesuatu keadaan. Contohnya ada judul puisi ode buat proklamator, karya Leon Agusta. Nah, jenis puisi yang terakhir yaitu puisi deskriptif. Nah, ada dua, terbagi menjadi dua. Puisi deskriptif itu ada satire dan ada kritik sosial. Nah, di sini satire yaitu puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas penyair terhadap suatu keadaan, namun dengan cara menyindir atau menyatakan keadaan sebaliknya. Jadi, puisi satire ini di dalamnya itu merupakan atau berisikan sindiran, terhadap seseorang ataupun sesuatu, seperti itu. Jadi puisi yang menyindir lah, seperti itu. Kemudian yang kedua ada kritik sosial. Nah, kritik sosial yaitu puisi yang menyatakan ketidaksenangan penyair terhadap keadaan atau terhadap diri seseorang, namun dengan membeberkan kepincangan atau ketidakberesan keadaan atau orang tersebut. Nah, jika tadi di satire itu hanya sindiran, disindir seperti itu. Nah, di kritik sosial ini tidak hanya disindir, namun juga dikritik dengan cara membeberkan kepincangan atau ketidakberesan keadaan atau orang tersebut. Jadi melibatkan fakta di sini, kayak gitu, melibatkan fakta, data yang penyair lihat di keadaan sekitarnya, seperti itu. Nah, ini untuk tugasnya. Silakan kalian catat materi dari video ini. Kemudian nanti ketika PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas akan Ibu periksa dan akan Ibu masukkan sebagai tugas dan akan Ibu kasih nilai. Jadi, jika kalian tidak mengerjakan atau tidak mencatat, artinya itu satu tugas kalian tidak mengerjakan, ya. Jadi silakan kalian catat materi dari tayangan video ini. Nanti ketika pertemuan tatap muka akan Ibu periksa. Seperti itu ya tugasnya. Simpel kan? Mudah kan? Silahkan kalian kerjakan tugasnya dan selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.